cerita ini merupakan kisah nyata kehidupan masa laluku beberapa tahun yang lewat. Awalnya, aku enggan untuk menceritakan pengalaman aku ini ke kalian semua. Karena mungkin sebagian orang merasa malu kalau masa lalunya terekspos. Namun, di balik itu semua, aku percaya pasti ada hikmah yang bisa dijadikan pelajaran yang mungkin berharga bagi kalian semua dari apa yang aku alami. Aku ini bukanlah seorang penulis hebat yang bisa menghipnotis kalian semuanya untuk berimajinasi dalam setiap hasil karyaku ini. Tetapi, aku hanya orang biasa yang berusaha menulis cerita dari hasil mengingat kembali rangkaian peristiwa demi peristiwa yang pernah terjadi dalam hidupku. Demi menjaga kerahasiaan, aku sengaja menyamarkan nama-nama yang sebenarnya. Aku biasa dipanggil Ruli. Umurku 30 tahun, aku ditugaskan untuk bekerja di luar pulau oleh perusahaan di mana aku bekerja. Aku memiliki seorang istri. Kami sudah menikah selama 6 tahun, namun hingga saat ini belum mempunyai momongan. Aku tinggal di rumah kedua mertuaku, yang kebetulan dulunya kedua mertuaku itu bekerja juga di kota di mana aku bekerja saat ini. Sehingga mereka memiliki rumah. Mertuaku sekarang sudah pensiun, dan mereka memutuskan untuk kembali ke kampung halaman, yaitu di Jawa. Mereka memilih menetap di sana untuk menikmati masa tuanya, karena mereka merasa sayang kalau rumahnya yang ada di luar pulau itu jika harus dijual, dan kebetulan juga aku bertugas di kota itu. Makanya, mereka akhirnya menyuruhku dan istriku untuk menjaga dan tinggal di rumahnya itu. Kami berdua pun setuju-setuju saja dengan permintaan mertuaku itu, hitung-hitung untuk menghemat pengeluaran daripada harus kontrak rumah. Di rumah itu, aku memiliki seorang pembantu, namanya Bunga Tini. Bunga Tini saat itu berumur sekitar 40 tahun dan sudah memiliki 1 orang anak perempuan. Bunga Tini itu merupakan keturunan Jawa Sunda dan sudah dari sejak kecil menetap di kota di mana aku tinggal saat itu. Secara fisik, tidak ada yang spesial dengan Bunga Tini itu. Dengan tinggi yang semampai, rambut pendek sebahu dan agak kurus. Kulitnya tidak putih namun cukup terang, sawo matang, kata banyak orang. Mukanya terlihat sangat keibuan, namun sebagai seorang pembantu, Bunga Tini masih masuk dalam kategori wanita yang cukup menarik untuk dipandang. Bunga Tini tidak tinggal di rumahku. Dia hanya datang di pagi hari dan pulang ke rumahnya setelah semua pekerjaan di rumahku selesai. Bunga Tini bekerja di rumahku dari hari Senin sampai hari Sabtu. Rumahnya berjarak kurang lebih 500 meter dari rumahku. Dia biasanya datang ke rumahku dengan berjalan kaki. Bunga Tini tinggal bersama anaknya saja, sedangkan suaminya lebih sering berada di luar kota untuk bekerja. Suami Bunga Tini itu biasanya pulang setiap sebulan sekali. Terkadang juga Bunga Tini dan anaknya yang datang ke kota di mana suaminya itu bekerja. Penghasilan suami Bunga Tini bisa dibilang pas-pasan saja. Karenanya, untuk memenuhi seluruh kebutuhan keluarga, Bunga Tini masih harus rela mencari penghasilan tambahan. Sebenarnya, saat itu aku dan istriku belum terlalu membutuhkan adanya seorang pembantu, karena kami masih tinggal berdua saja, apalagi kan istriku itu tidak bekerja. Tapi, ya hitung-hitung membantu orang, begitulah pikir kami saat itu. Ditambah lagi karena Bunga Tini itu sudah lama ikut dengan mertuaku sebelum aku menempati rumahnya itu. Sehingga aku dan istriku pun tidak enak kalau harus memberhentikannya. Aku jarang ngobrol dengan Bunga Tini karena kami juga jarang bertemu. Kami biasanya hanya bertemu pada hari Sabtu atau jika aku sedang libur kerja saja. Bahkan, kalaupun bertemu kami berdua, hanya saling bertegur sapa saja, dan sangat jarang sekali mengobrol. Bunga Tini itu sebelumnya tidak pernah menyita perhatian aku, dan aku juga tidak pernah berpikir yang macam-macam dengan Bunga Tini.
Namun, ternyata pada akhirnya, hal yang tidak terduga itu aku alami juga bersama Bunga Tini. Siapa yang menduga kalau pada akhirnya, aku dengan Bunga Tini itu malahan menjalin sebuah ikatan? Kok bisa? Oke, kita lanjut saja sampai selesai ya. Kejadian yang aku alami dengan Bunga Tini itu terjadi berawal ketika istriku harus segera pulang ke Jawa karena orang tuanya sakit. Pagi itu, aku sedang bersiap-siap untuk berangkat ke kantor. Ketika kakak iparku menelpon untuk mengabarkan kalau ibu mertuaku masuk rumah sakit. Ibu mertuaku memang sudah lama sakit dan beberapa kali masuk rumah sakit, namun kali ini harus dilakukan tindakan yang cukup serius. Akhirnya, aku pun menyuruh istriku agar segera mencari tiket untuk pulang ke Jawa guna menjenguk dan memberi support pada ibunya yang sedang sakit itu. Karena aku masih banyak pekerjaan di kantor yang harus diselesaikan, tentu saja aku tidak mungkin untuk ikut pulang bersama istriku itu. Siangnya, aku pulang ke rumah untuk mengantarkan istriku ke bandara. Waktu itu, Bunga Tini masih ada di rumahku. Tampak istriku sedang berpesan ini dan itu padanya, seputaran urusan rumah sepertinya. Setelah selesai berpesan kepada Bunga Tini, istriku pun menitipkan sebuah kunci rumah cadangan ke Bunga Tini. Sehingga, jika aku sedang bekerja Bunga Tini, itu nantinya tetap bisa masuk ke rumahku untuk bersih-bersih dan menyelesaikan pekerjaan lainnya. Pagi itu, tepatnya di hari Sabtu, aku terbangun oleh suara alarm HP-ku. Aku hari itu memang sengaja mengeset alarmku supaya aku tidak bangun kesiangan. Karena aku ada janji dengan seorang teman kantorku untuk menyelesaikan laporan. Akan tetapi, terasa kalau saat itu mataku masih berat untuk kubuka. Sehingga malahan aku matikan alarmku itu. Dan bukannya aku langsung bangun dan pergi ke kamar mandi. Akan tetapi, aku malahan masih bermalas-malasan di tempat tidurku. Apalagi memang semalam jam 3 pagi aku baru tidur. Karena semalam aku harus kerja lembur. Hari ini seharusnya aku libur. Akan tetapi hari ini aku harus ke kantor untuk menyelesaikan laporan karena deadline sudah dekat. Pada saat aku masih mencoba untuk mengumpulkan tenaga untuk beranjak dari kasurku, tiba-tiba saja terdengar suara ketukan di pintu rumahku. Siapa ya? Pikirku saat itu. Mas Ruli. Aku mendengar suara yang aku kenal. Ya, Bunga Tini. Akan tetapi, saat itu aku masih begitu malas untuk bangkit dari tempat tidurku. Terdengar olehku kalau Bunga Tini kembali mengetuk dan memanggil-manggil namaku. Biarkan sajalah, pikirku saat itu, toh dia sudah bawa kunci cadangan. Benar saja perkiraan aku, karena setelah beberapa kali mengetuk dan memanggil dan tidak ada balasan, terdengarlah suara kunci pintu dibuka. Mungkin Bunga Tini berpikir kalau saat itu aku sudah pergi. Terdengar suara pintu masuk depan rumahku terbuka. Mas Ruli. Bunga Tini masih mencoba memanggilku, mungkin untuk memastikan aku ada di rumah atau tidak. Seketika itu juga aku baru sadar kalau aku tidak menutup pintu kamarku tadi malam sebelum tidur. Aku tidak menutupnya karena semalam listrik padam, sehingga AC di kamarku mati. Karena gerah, aku putuskan saja untuk tidur dengan pintu kamar terbuka agar ada sedikit udara segar masuk. Pintu kamarku itu tepat menghadap ke ruang tengah, dan Bunga Tini pasti akan melalui depan kamarku itu untuk menuju ke dapur. Tiba-tiba saja timbul niat isengku. Biar saja Bunga Tini melihatku dalam posisi masih tidur. Aku memang terbiasa tidur hanya dengan mengenakan kaos oblong dan bersarung. Entah kenapa, pagi itu aku jadi begitu isengnya. Aku segera saja menarik sarungku. Sehingga, mau tidak mau, kalau Bunga Tini menyawangku dalam posisi tidur, itu pasti akan bisa menyawang pemandangan yang sengaja aku persembahkan untuknya itu.
Aku semakin penasaran, ingin melihat ekspresi Bunga Tini ketika melihatnya. Kenapa aku jadi begini ya? Padahal, kan belum lama juga aku ditinggal istriku pulang kampung. Hehehe. Tiba-tiba saja muncul lagi satu ideku untuk merekam ekspresi Bunga Tini saat menyawangnya nanti. Dengan tujuan agar aku bisa melihatnya nanti. Dengan cepat, aku nyalakan kamera video yang ada di HP-ku dan aku arahkan ke pintu kamarku yang terbuka itu. Aku sanggah HP-ku itu dengan bantal biar posisinya pas. Sedangkan Bunga Tini tidak akan tahu kalau ada kamera HP yang menyala. Dia pasti akan berpikir kalau HP-ku itu tergeletak biasa saja. Aku pun kembali ke posisi semula dan berpura-pura masih tidur. Terdengar suara langkah kaki Bunga Tini yang semakin mendekat. Dan tiba-tiba langkah kakinya itu berhenti sejenak ketika sampai di depan kamarku. Ternyata seorang wanita juga sama seperti seorang pria kalau melihat pemandangan yang indah seperti itu. Apalagi Bunga Tini, itu setahuku akhir-akhir ini cukup lama tidak lagi melihatnya. Karena suaminya sudah agak lama tidak kunjung pulang dari luar kota. Aku pun menjadi tertawa lirih. Dalam tidurku itu, berpura-pura tidur tepatnya hehehe. Sepertinya Bunga Tini kaget juga saat melihat aku dalam kondisi yang seperti itu. Beberapa saat Bunga Tini berhenti, kemudian dengan hati-hati dia menjulurkan kepalanya ke dalam kamarku. Dia melihatku yang masih tampak tidur pulas. Sekilas dia melirik ke arah jebakan yang aku buat itu. Sengaja aku gerakkan sedikit seakan-akan sedang mengangguk-angguk, biar lebih mengena suasananya, pikirku, hihihi. Tidak lama setelah itu, terdengar langkah kaki Bunga Tini yang mulai beranjak pergi meninggalkan kamarku. Setelah Bunga Tini pergi, aku pun tertawa pelan karena aku sudah menahan tawaku itu sedari tadi. Tidak lama kemudian, terdengar suara kalau Bunga Tini sudah mulai beraktivitas. Sepertinya dia sedang mencuci baju karena terdengar suara berisik mesin cuci. Segera aku ambil HP-ku dan aku putar rekaman video tadi sambil menahan tawa aku melihat rekaman video itu. Dalam rekaman video itu, terlihat pada saat Bunga Tini yang telah sampai di depan kamarku dan langsung terlihat kaget saat melihatku yang seperti itu. Sepertinya dia juga menyadari kalau jebakan yang aku buat itu terlihat dengan jelas olehnya. Dan pandangan mata Bunga Tini cukup lama melihat ke arah pemandangan yang sengaja aku ciptakan untuknya itu. Selanjutnya, aku pun bergegas bangun dan segera menuju ke kamar mandi. Aku berpura-pura kaget ketika melihat Bunga Tini. "Oh, Bunga Tini, sudah lama datang, Bu?" tanyaku. Baru saja kok, Mas." Sahut Bunga Tini terlihat agak gugup, mungkin karena kejadian barusan tadi itu. "Maaf ya, Bu, aku tadi tidak dengar waktu Ibu datang. Aku bicara dengan nada santai supaya Bunga Tini tidak curiga dan gugup." "Lia, Mas Ruli, Ibu tadi ketuk pintu nggak ada yang bukain." "Ibu kira di rumah sudah tidak ada orang. Ternyata Mas Ruli masih tidur," jawab Bu. Tini tampak sudah mulai bisa menguasai dirinya. "Iya, Bu, aku tadi tidak dengar," ucapku beralasan. "Soalnya, aku baru tidur tadi pagi, karena semalam habis lembur," lanjutku. "Oh alah begitu tuh, Mas," sahutnya seraya senyum-senyum tidak jelas. "Bu, aku minta tolong dibikinin mie ya, buat sarapan, sudah lapar nih," pintaku. "Iya Mas, tapi bentar lagi ya, tanggung ini Mas, nyucinya sudah mau selesai," sahut Bunga Tini. "Oke Bu, aku juga mau mandi dulu ini," ucapku seraya berlalu menuju ke kamar mandi. Singkat kata, setelah aku selesai mandi, ternyata mie pesanan aku juga sudah siap. Selanjutnya, aku pun sarapan sambil duduk di depan TV. Aku nyalakan TV dan mulai menyantap mie-ku selagi masih hangat. Pada saat itu, Bunga Tini sedang menyetrika baju. Tempatnya menyetrika itu tidak jauh dari tempat aku duduk saat itu.
Aku pun mencoba untuk mencairkan suasana dengan cara mengajaknya mengobrol. Ternyata Bunga Tini itu orangnya asik juga diajak ngobrol. Sehingga hanya perlu waktu sebentar saja, obrolan kami berdua pun sudah mulai berkembang dan suasana menjadi cair. Bunga Tini sudah terlihat mulai nyaman pada saat ngobrol dengan aku. Bahkan, Bunga Tini juga bercerita kalau sekarang usaha tempat suaminya bekerja sedang tidak bagus. Sehingga sudah 4 bulan ini suaminya belum bisa pulang karena belum ada ongkos untuk pulang. Bunga Tini juga tidak bisa datangnya ke sana karena uang yang diperolehnya sudah habis digunakan untuk biaya anaknya. Aku pun menjadi agak simpati juga ketika mendengar ceritanya itu. Aku pun hanya bisa menjawab dengan menyuruhnya untuk bersabar dan menasihatinya untuk tetap bersemangat untuk bekerja. Kalau sudah rezekinya pasti tidak akan kemana, Bu, nasihatku. Lia Mas, sahut Bunga Tini singkat saja. Yang penting kita terus berusaha, rezeki pasti tiba dengan sendirinya, lanjutku. Selama kami berdua mengobrol, aku beberapa kali mendapati Bunga Tini yang melirik ke arah jebakan yang aku pasang untuknya tadi itu. Akan tetapi, aku berpura-pura cuek saja. Karena sudah mulai merasa terbiasa denganku, akhirnya Bunga Tini pun mulai berani untuk menanyakan masalah yang agak pribadi. Mas Ruli dan Ibu itu, apa memang menunda untuk punya momongan? Maaf ya Mas, kok Ibu nanya-nanya masalah ini. Bunga Tini sepertinya tersadar kalau pertanyaannya itu mungkin agak kurang pas. Sehingga dia jadi salah tingkah dan terlihat agak menyesal telah bertanya seperti itu. Tidak apa-apa kok Bu, jawabku seraya tersenyum. Sebenarnya, aku dan istri itu ya pengen segera punya momongan Bu. Apalagi istriku itu kan seneng banget sama anak kecil, tapi masih belum dikasih saja. Jawabku sedih. Sabar ya Mas, nanti juga pasti dapat kok kalau memang sudah rezekinya. Bunga Tini mencoba menghiburku dengan nada keibuannya, seperti layaknya seorang ibu yang menghibur anaknya yang kalah dalam lomba. Aku menjadi sedikit terharu dengan diriku sendiri. Ibu dulu juga lama kok kosongnya Mas, hampir 3 tahun, ucap Bunga Tini. Sehingga aku jadi tahu kalau Bunga Tini ternyata juga lama dapat momongannya. Mas Ruli sudah coba cek ke dokter? Tanya Bunga Tini lagi. Sudah sih Bu, tapi kata dokter, tidak ada masalah baik pada istriku maupun aku semuanya sehat. Mungkin saja cara bikinnya yang tidak benar ya Bu. Hehehe. Jawabku seraya bercanda tanpa bermaksud mencari-cari kesempatan. Bunga Tini yang mendengar candaan aku itu pun terlihat tersenyum simpul, kemudian menjawab dengan nada yang cukup serius. Sama Mas, dulu Ibu juga cek ke dokter dan sehat semuanya. Kok sama ya Bu? Jawabku singkat seraya aku melahap suapan terakhir miku. Sedangkan Bunga Tini terlihat fokus kembali menyetrika. Kami berdua terdiam sejenak. Terus kok akhirnya bisa dapat momongan itu bagaimana Bu? Kata temenku sih, aku itu disuruh banyak-banyak makan kecambah toge dan minum jus pinang muda. Apa itu benar Bu? Tanyaku lagi untuk memecah keheningan yang ada saat itu. Kalau kecambah toge sih, emang bagus buat laki-laki Mas, kata Bunga Tini sambil melipat kemeja yang baru selesai disetrikanya. Katanya dapat juga meningkatkan kualitas itunya ya Bu, tanyaku seraya memasang muka heran. Bukan begitu itu Mas, ucap Bunga Tini sembari terkikik. Suasana pada saat itu sudah terlihat lebih santai di antara kami berdua. Seolah-olah tidak ada pembatas lagi di antara kami berdua yang merupakan seorang juragan dengan seorang pembantunya. Tidak lama, berselang suasana menjadi hening seketika dan tiba-tiba saja Bunga Tini berkata, Ibu, dulu juga pergi ke tukang pijat Mas. Tukang pijat Bu?
Tanya aku bingung. Kebetulan nenek ibu itu seorang tukang pijat. Jelas Bunga Tini sambil menyeka keringat di keningnya. Sepertinya udara panas terika membuat Bunga Tini gerah juga. Waktu itu, nenek bilang sama ibu agar suami bisa cepat bisa memberikan keturunan, suami ibu itu harus mau dipijat. Karena menurut nenek ibu, ada syaraf suami ibu yang bekerja kurang maksimal. Jelas Bunga Tini panjang lebar pada aku yang masih terlihat bingung. Pada saat itu, aku masih berpikir kalau dipijat yang dimaksud oleh Bunga Tini itu, ya seperti pada umumnya. Ibu awalnya juga kurang paham akan yang dimaksud oleh nenek ibu itu. Berhubung tidak ada ruginya juga, kenapa tidak dicoba saja? Itulah yang ibu pikir pada saat itu. Aku terus saja menyimak cerita Bunga Tini dengan serius. Melihat aku yang serius mendengarkan ceritanya itu, Bunga Tini pun menjadi semakin bersemangat. Akhirnya, ibu dan suami pun pergi ke rumah nenek yang ada di desa. Selanjutnya, suami ibu pun dipijat oleh nenek. Bahkan, ibu juga diajari caranya memijat. Karena, kata nenek ibu waktu itu, supaya berhasil, tidak bisa hanya dengan dipijat sekali saja. Jadi, nenek pun mengajarkan caranya memijat yang benar pada ibu. Dengan ibu bisa memijatnya sendiri, maka tidak perlu bolak-balik ke rumah nenek ibu yang cukup jauh itu. Bahkan, nenek ibu itu juga memberikan sebuah ramuan rahasia yang harus rutin diminum selama proses penyembuhan itu. Ternyata setelah 2 minggu, semua itu ibu kerjakan dengan konsisten, ibu pun berhasil mengandung Mas. Bunga Tini mengakhiri ceritanya sambil melipat baju yang terakhir. Bunga Tini tampak menghela nafasnya dengan lega karena setrikaannya sudah selesai semua. Terlihat Bunga Tini mengusap butir-butir keringat di wajahnya dengan bagian bawah kaosnya. Otomatis terlihatlah pemandangan yang agak indah itu. Selanjutnya, Bunga Tini pun berjalan ke arah dapur dan mengambil segelas air minum. Setelah minum, dia kembali mengusap keringat di dahinya dengan punggung tangannya. Bunga Tini, aku lihat menyisir rambutnya ke belakang dengan jarinya dan mengumpulkannya menjadi satu dan mengikatnya dengan karet gelang. Kemudian, Bunga Tini berjalan menuju ke arah mesin cuci dan mulai mengeluarkan baju yang telah selesai dicuci untuk dijemur. Aku melihat jam yang ada dinding, ternyata sudah jam 9 pagi. Artinya, aku harus segera berangkat ke kantor. Aku berjalan ke belakang untuk menaruh piring kotor bekas makan mie. Tempat cuci piring itu ada di luar rumah, bersebelahan dengan tempat Bunga Tini menjemur pakaian. Terlihat olehku saat itu kalau Bunga Tini agak kesulitan saat menjemur selimut. Aku segera saja mendekat untuk membantunya menaruh selimut itu di tali jemuran. Angin yang berembus pada saat itu membuatku menghirup aroma yang aneh. Akan tetapi bukan aroma yang tidak enak. Akan tetapi aroma yang begitu khas. Ternyata aroma itu datangnya dari Bunga Tini. Pada saat itu, juga aku pun seperti sedang terhipnotis. Aroma itu masuk melalui hidungku dan langsung membekukan syarafku. Aku merasakan ada rasa yang aneh. "Terima kasih ya, Mas." Ucapan Bunga Tini itu menyadarkan aku dari lamunanku. Iya, Bu." Gantian aku yang gugup. Sementara itu Bunga Tini melanjutkan menjemur sisanya. Aku berdiri bersandar di dinding ujung tali jemuran ditambatkan. "Bu, aku sepertinya kok tertarik juga untuk pijat sama neneknya Bunga Tini. Siapa tahu berhasil juga," ucapku pada Bunga Tini untuk menunjukkan keantusiasan aku. "Jangan Mas," sahutnya dengan cepat. "Loh, kenapa Bu?" tanyaku heran. "Masalahnya, nenek ibu itu sudah meninggal 1 tahun yang lalu, Mas," jelas Bunga Tini. "Alah, maaf Bu," sahutku cepat, karena aku tidak menduga kalau akan mendapatkan jawaban yang seperti itu.
angin kembali berhembus, dan lagi-lagi aroma yang tadi itu kembali terhirup olehku, mengalir melalui hidungku, aku kembali terbelalak. Kalau saja nenek ibu itu masih sehat, mungkin aku juga bisa berhasil punya momongan ya, Bu. Aku berbicara dengan pandangan kosong. Jujur saja, pada saat itu ada sedikit perasaan kecewa dan sedih dalam hatiku. Sebelum bunga tini sempat menimpali ucapan aku itu, tiba-tiba saja aku menyadari sesuatu. Bukannya ibu pernah diajari caranya ya? Tanyaku pada bunga tini. Tiba-tiba saja bunga tini berhenti bergerak, dia begitu kaget dengan pertanyaan aku itu. Ibu tidak bisa, Mas, sahut bunga tini dengan gugup. Loh, tadi kan ibu cerita kalau ibu sudah diajari caranya supaya bisa pijat sendiri tanpa harus ke rumah nenek ibu itu. Suami ibu kan cuma dipijat sekali saja sama neneknya kan. Selebihnya ibu sendiri kan yang pijat, iya kan Bu? Kejarku. Bukan begitu Mas Ruli. Bunga tini menjawab sambil berjalan masuk ke rumah. Keringatnya sepertinya semakin menjadi. Kenapa bunga tini terlihat panik begitu? Pikirku, aku pun segera berjalan masuk ke rumah mengikuti bunga tini. Bunga tini melangkah menuju ke ruang tengah dan duduk di depan TV. Jadi, bagaimana Bu? Masa ibu tidak mau menolong aku? Please, Bu, mohonku. Bukannya ibu tidak mau menolong Mas, tapi ibu tidak bisa. Aku semakin bingung dengan jawaban dari bunga tini itu. Setelah menarik nafas dalam-dalam, bunga tini melanjutkan penjelasannya. Soalnya, itu Mas, maksud ibu, cara pijatnya itu loh. Pokoknya ibu tidak bisa bantu pijat Mas Ruli, ucap bunga tini seraya menunduk. Aku memandang bunga tini yang semakin bingung. Kembali lagi, bunga tini menarik nafas panjang seperti sedang mengumpulkan sebuah kekuatan. Mas Ruli, ibu tidak bisa membantu Mas Ruli karena yang harus dipijat itu ada di syaraf. Yang itulah pokoknya Mas. Bunga tini memelanakan suaranya. Mukanya memerah. Cas, seketika itu aku pun seperti diguyur air es. Akhirnya, aku paham dengan kebingungan yang dihadapi oleh bunga tini kalau harus membantuku memijat. Aku pun spontan saja mendadak jadi malu sendiri karena telah memaksa bunga tini untuk membantu memijat. Aku melihat bunga tini, dia terus saja menunduk seraya memainkan gagang sapu. Mukanya merah padam. Perlahan bunga tini mulai mengangkat kepalanya dan memandangku. Bunga tini tersenyum-senyum yang terlihat grogi dan kikuk. Maafkan aku ya Bu, aku kira pijatnya itu kayak biasanya gitu. Ucapku sambil nyengir karena malu. Selanjutnya, kami berdua pun melihat TV. Tapi sama sekali tidak tahu apa yang kami tonton saat itu. Karena pikiran kami berdua tengah mengawang-awang entah kemana. Kami berdua jadi sama-sama salah tingkah. Ya mungkin memang belum waktunya Bu, nanti juga pasti dapat kalau sudah waktunya kan? Ujarku sambil tersenyum getir. Mas Ruli, panggil bunga tini dengan mukanya yang menunjukkan raut merasa bersalah. Aku jadi semakin serba salah. Sebenarnya aku sudah memahami kondisinya dan bisa maklum. Karena dari awal aku sudah salah memahami maksudnya. Bu, Ibu tidak usah merasa bersalah begitu. Aku tidak apa-apa kok Bu, tadi cuma salah paham saja. Ucapku berusaha menenangkannya. Bunga tini masih saja menunduk. Jari-jarinya memainkan ujung kaosnya. Sebenarnya, ibu bukannya tidak mau menolong Mas Ruli. Apalagi istri Mas sama Mas Ruli sudah baik dan banyak membantu ibu selama ini. Cuma ibu merasa tidak pantas saja kalau harus mijat Mas Ruli. Ucapan bunga tini itu aku tangkap sebagai tanda mau-mau tapi malu. Sedangkan aku paling tidak bisa kalau mendengar seorang wanita sudah merendah seperti itu. Bukan begitu Bu, aku mau saja kok Bu. Cuma kan, aku terdiam sejenak untuk berpikir apa yang akan aku katakan. Begini saja Bu, kalau ibu memang serius mau membantu,
Aku setuju. Mendengar ucapanku itu, Bu Ngatini pun mengangkat kepalanya dan melihatku, mukanya agak cerah. Mas Ruli yakin? Tanya Bu Ngatini. Yup, aku yakin 100% Bu. Jawabku dengan yakin. Kami berdua kembali terdiam sejenak, terus terang saja aku juga sedikit grogi menghadapi masalah pijat itu. Aku bingung harus bagaimana untuk memulainya. Untungnya Bu Ngatini tahu-tahu malahan berinisiatif untuk memulainya. Sekarang Mas? Bu Ngatini bertanya sambil menatapku. Suara Bu Ngatini terdengar agak gemetar, mungkin karena grogi juga. Boleh Bu, ayo di kamar saja kali ya Bu. Maksudku agar aku bisa sambil tiduran dengan nyaman. Iya Mas. Ucap Bu Ngatini seraya berjalan mengikuti aku ke kamar. Sampai di kamar aku bingung harus bagaimana. Bagaimana nih Bu? Tanyaku. Mas Ruli ada minyak untuk kerik dan pijat? Tanya Bu Ngatini. Ada Bu. Jawabku seraya segera mengambilnya. Mas Ruli tidur tengkurap ya? Perintah Bu Ngatini. Aku yang masih bingung pun hanya bisa mengikuti saja apa kata-kata dari Bu Ngatini. Aku pikir Bu Ngatini itu akan langsung pada yang intinya. Hehehe. Tapi ternyata Bu Ngatini memulainya dengan menotok saraf di telapak kakiku memakai ujung jari telunjuknya. Au! Aku meringis menahan sakit. Tahan, ya Mas, memang agak sedikit sakit karena Mas Ruli kan jarang dipijat. Ucap Bu Ngatini memberitahuku. Maaf ya Mas, Ibu mulai sekarang ya. Ucap Bu Ngatini seraya lanjut memijat di beberapa titik. Iya Bu, lanjutkan saja. Jawabku. Lama-kelamaan, pijatan Bu Ngatini itu pun mulai membuatku merasa nyaman. Aku hanya bisa memejamkan mata sambil meresapi yang ada saat itu. Bu Ngatini meneruskan pekerjaannya. Sementara itu, aku terus berusaha mengendalikan nafasku agar jantungku tidak berdetak terlalu cepat. Suasana yang indah mulai aku rasakan. Padahal Bu Ngatini sama sekali belum menyentuhnya. Kurang lebih 15 menit berjalannya waktu. Selama itu pula aku menahan malu karena aku melihat kalau sesekali ditengok oleh Bu Ngatini. Bu Ngatini menghentikannya sejenak untuk mengambil botol di dalam tasnya dan menuangkan sedikit di tapak jari tangannya. Bu Ngatini mengusap butiran keringat di dahinya. Sepertinya dia cukup tenang dan tetap fokus. Minyak apa itu, Bu? Aku berusaha untuk mencairkan suasana yang semakin romantis di saat itu. Minyak ramuan dari nenek. Untung masih ada ibu simpan sedikit. Hatiku merasa bersyukur mendengarnya. Walaupun minyak itu baunya terasa agak sedikit kurang segar di hidungku. Santai saja Mas, biar hasilnya akan terasa nantinya. Bu Ngatini berusaha menenangkanku. Aku melihat Bu Ngatini, dia sepertinya menghindari untuk memandangnya langsung ke itu. Anunya apanya lah pokoknya. Pandangannya sedikit lebih ke atas. Karena agak membungkuk ketika itu, jadi aku dapat melihat keindahan Fata Morgana melalui celah bagian atas dasternya. Bu kok aneh ya? Aku mencoba membuka percakapan. Bu Ngatini duduk di sampingku dengan menghadapku. Iya Mas, ucap Bu Ngatini yang maklum dengan keheranan aku. Aku hanya menerka-nerka, sepertinya dia juga sudah terbawa suasana yang ada saat itu. Ibu minum sebentar ya Mas, nanti Ibu lanjutkan lagi. Ucapnya seraya bangkit keluar dari kamar menuju dapur. Aku tersadar, aku masih heran, bercampur penasaran, dan ternyata ini belum selesai. Tidak lama kemudian, Bu Ngatini kembali ke kamarku. Dia duduk di sampingku lagi. Aku mendapati dia meliriknya. Sadar aku memperhatikannya, Bu. Ngatini membuang muka pura-pura mencari botol minyak. Ibu lanjutin ya, Mas. Iya, Bu. Aku kemudian mengungkapkan rasa penasaran aku itu padanya. Kirain sudah selesai, Bu. Masak cuma begitu saja, Mas. Jawabnya sambil tersenyum penuh arti. Kata nenek yang tadi itu untuk mengecek apakah syaraf-syarafnya masih normal. Jelasnya.
Jadi, bagaimana Bu? Masih normal tidak? Tanyaku. Bagus dan normal kok Mas, ucap Bunga Tini dengan tersenyum. Aku pun membalas senyumnya itu. Tiba-tiba saja Bunga Tini mengangkat kepalanya untuk melihat ke arahku. Aku tersenyum saat memandangnya. Bunga Tini kembali menunduk ketika mengetahui aku tidak memejamkan mataku. Tapi aku belum kehilangan kendali. Akal sehatku masih bekerja, jadi aku tidak mungkin main gas saja. Sabar. Hehehehe. Hembusan angin dari luar jendela kamarku menghantarkan aroma dari Bunga Tini. Sungguh aroma yang khas membuatku merasa di awang-awang. Aku menarik nafas dalam-dalam, memasukkan aroma itu ke dalam sanubariku. Bunga Tini. Aku menyebut namanya untuk menahan semua rasa yang hadir di kala itu. Jangan ditahan, Mas. Biar berhasil pengobatannya, ucap Bunga Tini yang melihatku berusaha bertahan. Aku masih berusaha untuk menahannya, karena aku malu kalau sampai tidak bisa bertahan di hadapan Bunga Tini. Aku semakin penasaran dengan apa yang Bunga Tini pikirkan saat ini. Aku pun segera saja berpikir untuk mencari cara bagaimana untuk bisa mempengaruhi Bunga Tini. Aku kemudian mengajaknya mengobrol. Suasana yang awalnya sempat agak grogi, itu pun menjadi lebih cair. Kami bercerita panjang lebar layaknya dokter dan pasiennya. Baru kali ini, aku berkonsultasi dengan seorang pembantu yang ternyata punya kelebihan lain. Aku pun meminum ramuan yang diberikan oleh Bunga Tini. Yuk lanjutkan terapinya ya Bu, ucapku. Tetapi Bunga Tini malahan terdiam, meskipun diam Bu. Ngatini tidak terlihat kalau marah padaku. Aku beneran sudah lupa dengan istriku di kampung saat itu. Semuanya sudah tidak terlihat natural lagi. Aku arahkan pandangan aku ke Bunga Tin. Aku bisa melihat raut mukanya. Yes, berhasil. Aku berteriak dalam hati. Mas Ruli, kok gitu sih? Janganlah Mas. Bunga Tini berbicara pelan. Aku tatap Bunga Tini dan berkata, bantuin aku ya Bu, sebentar saja, mohonku. Ternyata Bunga Tini pun mengangguk tanda setuju. Akhirnya, hari itu benar-benar sukses pengobatan yang dilakukan oleh Bunga Tini padaku. Setahun berikutnya, aku berhasil memperoleh momongan dari istriku. Anakku lahir perempuan dengan kondisi sehat dan kami sangat mensyukurinya. Aku benar-benar bersyukur kepada Tuhan, ternyata doaku dikabulkan. Tidak lupa juga, aku berterima kasih pada Bunga Tini yang telah membantuku dan juga memberikan kenangan terindah itu. Oh iya, pemoton semuanya. Hampir lupa aku ceritakan, ternyata Bunga Tini juga melahirkan seorang anak laki-laki. Kalau dihitung-hitung, jarak dengan waktu kami bertemu saat terapi memang klop. Jadi, kemungkinan besar itu adalah hasil dan kerjaku waktu itu. Artinya, aku berarti mendapatkan 2 keturunan dari 2 wanita. Hehehe. Tamat. Oke, segitu dulu untuk kali ini. Dan semoga kalian, bosku semua terhibur hari ini ya. Sekali lagi, tidak pernah lupa Mimin ingin mengingatkan bahwa tidak ada maksud untuk merusak moral. Tapi di sini, kami selaku admin channel Maiem hanya berbagi pengalaman dari viewer saja yang tentu saja tidak untuk ditiru. Terima kasih sudah mau mendengarkan kisah nyata ini. Ambil baiknya dan buang buruknya dari cerita kisah ini. Semoga hal seperti ini tidak terjadi kepada kita semua bosku, dan semoga kita semua dilindungi dari mara bahaya. Amin ya Rabbal Alamin. Terima kasih dan sampai jumpa di cerita selanjutnya. Jangan lupa like, comment, share, dan subscribe. Oh iya, kira-kira kalian semua bosku yang terhormat kepengen kisah-kisah yang seperti apa lagi nih? Tolong berikan komentar-komentar kalian di video ini ya.